Yesus ajarkan adalah multiplikasi 4 generasi. Kalau tidak 4 generasi, itu tidak alkitabiah. Jadi pemuritan mesti 4G, ya, saudara, 4 generasi. Nah, apa yang membuat kita bisa menjadi multiplier, seorang yang bermultiplikasi? Nah, kita langsung lihat PowerPoint yang ke-7 aja, ya, Bu Mer. PowerPoint yang ke-7 langsung, ya. Nah, saudara, kita harus jadi pertama orang yang dapat dipercaya. Ya, yang kedua cakap mengajar orang lain. Ya, jadi dua kualitas ini harus ada pada kita. Jadi semua pemagang Yesus harus punya dua kualitas ini, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Nah, seringkali dalam pemuritan, saudara, dua kualitas ini tidak dikembangkan. Ya, kita bukan orang yang dapat dipercaya. Kalau kita bukan orang yang dapat dipercaya, maka kita nggak bisa menghasilkan generasi berikutnya. Karena hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat, saudara, ya, memultiplikasi. Ini faktor pertama. Nah, kedua, kita harus juga punya skill cakap mengajar orang lain. Walaupun nanti caranya bisa kreatif, ya. Yang penting pengajaran itu sampai ke orang itu. Ya, misalnya, saudara, kalau kita nggak punya kemampuan mengajar seperti misalnya seseorang lah, seperti Pak Edi lah. Nah, kita bisa minta bantuan Pak Edi untuk mengajar generasi berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, puterin aja videonya, saudara. Ya, sehingga pengajarannya nggak nyimpang, pengajarannya bisa lebih akurat, ya. Jadi nggak harus kita, ya, saudaraku, jago mengajar. Tapi yang penting, ya, saudaraku, pengajaran itu sampai ke orang itu, ya. Kita kurang cakap mendoakan pelepasan misalnya, saudara. Nggak apa-apa, kita bisa kerjasama. Ya, datangi kompak-kompak yang bagus, ya, yang lebih yang lebih mahir melakukan doa pelepasan. Minta dibantu, saudara. Ya, contohnya juga, saudara, ya, di komsel kami, ya, atau kakak komunitas kerajaan kami, ya, kami kerjasama antar kompak, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi kita mesti kembangkan dua, ya, kualitas ini. Nah, kita lihat dapat dipercaya dulu, saudara. Ya, jadi yang disebut dapat dipercaya adalah orang yang, ya, dia begitu, ya, mengerti firman seperti di dalam siklus ini, saudara. Dia begitu mengerti, dia langsung semangat melakukannya. Ya, ini orang yang dapat dipercaya, saudara. Kemudian dia langsung mengajar lagi, ya, mengajar orang lain, dan dia makin mengerti, ya. Kemudian dia makin melakukan lagi, makin mengajar lagi, makin mengerti lagi, saudara. Ya, nah, ini adalah siklus sebagai seorang pemagang dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita mau jadi orang yang menduduki tempat yang tinggi, kita harus punya, saudaraku, ya, kualitas dapat dipercaya, ya, yaitu mengerti, melakukan, mengajar. Mengerti, melakukan, mengajar. Kalau saudara punya ini, saudara, maka saudara akan makin dipercayai dengan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Makin dipercaya, saudara. Ya, sebab Tuhan bilang gini, saudara, barang siapa yang memiliki, dia akan diberi lagi. Tapi barang siapa yang tidak mempunyai atau tidak memiliki, yang ada pada dia pun diambil. Wow, saudara, itu kerajaan Allah dasarnya adalah, ya, ini dia, saudara. Saudara setia nggak apa yang saudara punyai? Kalau apa yang saudara punyai setia, saudara, kembangin lagi, kembangin lagi, kembangin lagi, maka saudara makin akan diberi, saudara, makin dipercayakan. Tapi kalau saudara apa yang ada aja, kita nggak setia, saudara. Yang ada pun nanti hilang. Ya, saya kasih contoh. Saudara begitu dapat sebuah pencerahan, ya, begitu dapat, wah, langsung pelihara, saudara, pencerahan itu.
Makanya dicatat. Yang tueng itu saudara, dapat apa? Langsung dicatat. Nah itu saudara orang setia. Begitu udah ngerti, langsung praktekkan. Ya, langsung praktekkan saudaraku ya. Jangan ini deh, jangan nanti tunggulah. Langsung saudara, itu orang yang dapat dipercayai. Ya, habis dia melakukan, nggak sampai di situ. Dia pengen ya orang lain saudaraku juga dapat berkat. Dia share ke orang lain. Dia mengajar orang lain saudara. Ya, kemudian ya kalau dia mengajar orang lain dia setia saudara. Nah, dia dapat lebih banyak lagi pencerahan. Inilah saudaraku ya karakter yang Tuhan mau ya, kualitas yang Tuhan mau buat orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah ya. Itu definisi setia saudara. Setia itu ya saudara adalah nanti kalau kita dievaluasi saudara waktu Tuhan Yesus datang ya, tahu nggak dievaluasinya apa saudara? Orang setia itu yang 2 talenta jadi 4, yang 5 talenta jadi 10, yang 1 talenta kalau dia tetap 1 dia dinilai tidak setia saudara, tidak setia ya. Nah saudara, makanya saudara setia itu bukan cuman ya kita tetap 1, yang kita dapat 1, kita nggak ada peningkatan tetap 1 ya, kita tidak setia saudara. Kita suka dengar ya, sewaktu dulu ibadah offline, masih ingat saudara ya, di ibadah minggu ya, pemimpin acara bilang begini, saudara-saudara siapa di tempat ini yang saudaraku baru pertama kali hadir, mohon angkat tangan, mari kita sambut saudara, tepuk tangan, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Nggak ada yang angkat tangan saudara ya, nggak ada yang angkat tangan. Terus saudara bilang begini, oh puji Tuhan, saudara jemaat yang setia. Ya, itu setia nggak saudara? Menurut ukuran manusia itu udah setia. Menurut ukuran kerajaan Allah belum setia saudara. Kenapa? Setia itu adalah ya kita dikasih 2 jadi 4, kita dikasih 5 jadi 10. Artinya multiplikasi. Segala sesuatu dalam kerajaan Allah itu bermultiplikasi, saudara. Ya, aku memanggil kamu supaya kamu berbuah dan buahmu tetap. Ya, ayatnya bilang dalam Yohanes 15 kita disuruh berbuah banyak, saudara. Ya, berarti ini bisa bicara kualitas, bisa bicara kuantitas. Dalam kerajaan Allah, ya, kalau kita tanah yang baik, kita menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak bermultiplikasi, ya mungkin kita bukan orang yang dapat dipercaya, saudara. Nah, Tuhan mau kita jadi orang yang dapat dipercaya. Ya. Jadi saudara, itulah definisinya. Nah, perhatikan yang 1 tetap 1 itu saudara, akhirnya apa yang terjadi pada dia? Nah, raja itu bilang, nah ini Tuhan Yesus raja itu saudara, atau Tuhan itu. Dia bilang begini, ambil yang ada padanya, berikan kepada yang 10 talenta. Wih, ini dia saudara. Kalau kita ya nggak setia saudara dalam kerajaan Allah, apa yang ada pada kita diambil saudara. Ya, mari saudara kita jadi orang yang dapat dipercaya, yang setia. Ya, nah praktekkan ini saudara. Ya, nanti saudara lihat hidup saudara akan bermultiplikasi. Ya, nah kemudian yang kedua, cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain. Nah artinya apa saudara? Kita harus selalu berpikir dan bertindak multiplikasi. Next, kita lihat ya saudaraku, statement ini saudara. Kita harus berpikir dan bertindak multiplikasi. Jadi gini saudara, tiap kali kita melakukan ya, pengajaran atau memuridkan saudara, kita harus selalu berpikir 4 generasi. Ya, Dr. Edwin Louis Cole, mentor saya, berkata demikian, saudara.
Ya, teach, to teach, to teach. 3 kali dia sebut. Teach, to teach, to teach. Ya, jadi mengajar, untuk mengajar lagi. Kenapa 3 kali diulang kata mengajar? Ada yang tahu? Ya, karena 4 generasi. Mengajar artinya generasi pertama mengajar generasi kedua, kemudian generasi kedua mengajar generasi ketiga, nah, kemudian generasi ketiga mengajar generasi yang keempat. Jadi kita harus mengajar supaya orang yang kita ajari bisa mengajar lagi. Nah, dia bisa menolong orang yang dia ajar mengajar lagi sampai 4 generasi. Berpikir 4 generasi. Ya, jadi misalnya gini, saudara, kalau saya ngajar apa-apa kepada seseorang, saya bilang, ya, kamu ngajarin lagi ya nanti ke orang lain. Kapan kamu mau ngajarin? Ya, atau udah ada belum orang yang kamu harus ajarin? Ya, ya. Kalau belum ada ya nanti kamu mesti punya ya orang yang kamu akan ajarin lagi. Nah, orang itu jangan lupa suruh ngajar lagi. Nah, kita selalu, saudara, tanggung jawab sampai 4 generasi. Ya, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia simple sekali, ya. Dia seorang Chinese, saudara. Ya, dia mempraktekkan, saudaraku, prinsip ini sederhana aja. Ya, dia tiap kali dalam pemuritan dia mulai dari 30 orang, saudara. Dia ajar mereka langsung setelah ngajar, saudara. Ya, dia bilang begini, kapan kamu mau ngajar lagi ini? Siapa kamu akan ngajar lagi? Wah, mereka langsung cerita. Oke ya, besok langsung ngajarin. Ya, ngajar lagi, saudara. Ngajar lagi. Kalau saya belum punya ada orang yang saya bisa ngajar, ya cari orang yang nanti kamu bisa ngajar. Ya, menangin jiwa. Wow, mereka akhirnya tertantang 30 orang ini, saudara. Ya, ngajar lagi. Ngajar lagi. Dalam cuma 12 tahun, saudara. Mereka dapat 1 juta murid. Menghasilkan 1 juta murid 12 tahun. Keren nggak, saudaraku? Ya, keren. Ya, nah, simple kan? Mereka nggak tahu banyak-banyak. Cuman pakai prinsip ini aja. Teach, to teach, to teach. Ya. Nah, kita juga mesti begitu, saudara. Jadi kita bukan cuman menghasilkan murid, tapi menghasilkan pemurid. Ya, bukan cuman menghasilkan orang yang dilatih, tapi menghasilkan pelatih. Training for trainers. Nah, itu yang kita mesti pikirin, saudara. Terus. Nah, kalau orang udah diajar, dia udah jadi anak rohani kita, saudara. Nah, jangan ditinggal, jangan. Ya, sedih banget kalau anak rohani kita, kompak kita udah melahirkan kompak satu lagi, ditinggal. Nanti dia mati, saudara, kalau dia nggak di cover terus. Jadi kita harus saudara, bapai dia. Nah, makanya 3 kali juga membapai, untuk membapai lagi, ya. Jadi ini, saudaraku, berpikir multiplikasi. Kita selalu harus berpikir multiplikasi. Nah, makanya saudara, kita lihat ini yang kalau kita praktekkan 2 kualitas ini, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain, maka kita akan melihat sebuah kegerakan multiplikasi yang tidak dapat dihentikan. Nggak bisa dihentikan, saudara. Ini dahsyat. Ya, kayak tadi, ya, teman kita itu, saudara, ya, yang saya cerita yang 12 tahun, cuman ngajar pelajaran simpel ini, saudara. Dapat 1 juta murid, 1 juta, saudara. Keren banget. Nah, ini adalah polanya Tuhan Yesus. Mari kita lihat Yesus mengajarkan pemagangnya, saudara, itu berpikir multiplikasi dan bertindak multiplikasi. Next, kita lihat, saudaraku, ya, Yesus mempraktekkan pemuritan 4G, 4 generasi. Ya, nah saya ceritain dulu dari mulai ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mulai gereja dari berapa orang? Ada yang tahu? Bukan dari 3.000, bukan dari 500, bukan dari 72, juga bukan dari 12. Berapa dia mulainya, saudara?
Yohanes 1 dari 2 orang, sebuah kompak. Siapa itu? Yohanes dan Andreas. Mereka sudah hafruta Yohanes Pembaptis, saudara. Mereka sudah hafrutanya guru, Rabi Yohanes, ya. Jadi mereka lihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah, ya, anak domba Allah yang mengangkat dosa seisi dunia. Wow, mereka langsung ikut Yesus. Ya, kalau di bola ada transfer pemain, ini transfer hafruta, transfer kompak. Mereka langsung pindah ke Yesus, saudara. Ya, ikut Yesus. Akhirnya mereka ngalami Yesus, saudara. Ketemu Yesus, wih semangat sekali. Langsung cerita sama Petrus. Ya, nah Petrus namanya Simon. Mereka bilang kami sudah ketemu Mesias. Hah? Di mana dia? Mari kami diajak, saudara. Begitu Yesus lihat si Simon, saudara, dia bilang, kamu ya Simon, tapi kamu juga Petrus. Aku beri engkau nama baru, Petrus. Wow, dari si alang-alang yang suka angin-anginan, goyah selalu ditiup angin, menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Wih, Petrus begitu ngalamin Tuhan gak bisa berhenti mulutnya. Langsung mereka bertiga cari ya bersama dengan Yesus. Ketemu Filipus, mereka bersaksi. Filipus gabung, berarti udah berapa kompak, saudaraku? Udah 2 kompak, ya 4 orang sekarang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, mereka jalan lagi ikut Yesus. Filipus bilang, aku punya teman, namanya Nathanael. Ya, yuk kita menangin dia yuk. Mereka bersaksi, si Filipus bersaksi, Nathanael, kami udah ketemu Mesias, dia ternyata dari Nazaret. Nathanael bilang, aku nggak percaya. Tidak ada yang baik dari Nazaret. Oke, kamu nggak percaya? Nggak. Come and lihatlah. Maka mereka cuman ajak dia ketemu aja. Kompaknya mereka. Di dalam kompak mereka ada Tuhan Yesus, saudara. Begitu dia datang si Nathanael, Yesus bernubuat langsung. Ya, saudara, Yesus bilang begini, saudara, kamulah Israel yang tidak ada tipu di hatinya. Kaget dia, saudara. Kamu kenal, Bapak kenal saya dari mana? Kira-kira begitu. Ketika kamu ada di bawah pohon ara itu, aku sudah melihat engkau. Wih, langsung dia bertobat Nathanael ini, saudara. Rabi, ya dia bilang. Jadi dia panggil Yesus Rabi, berarti dia jadi muridnya. Ya, engkaulah anak Allah, engkaulah adalah Allah, raja orang Israel yang akan datang. Wih, dia berarti masuk kerajaan Allah, saudara, karena dia akui Yesus sebagai raja. Langsung Nathanael nggak banyak pertimbangan lagi, gabung. Nah, terus Yakobus satu lagi, cuman nggak tercatat di sini, saudara ya. Tapi itu salah satu murid awal. Nah, 3 kompak ini, saudara, langsung Yesus mulai dengan sebuah komsel atau KK, komunitas kerajaan, saudara. Nah, kita mau lebih suka pakai istilah komunitas kerajaan. Nah, saudara, Yesus bangun dari 3 kompak ini. Kemudian, saudara, 1,5 tahun kemudian, nah ini kronologisnya, barulah dari 3 kompak bermulti menjadi 6 kompak. Nah, lihat gambar yang di tengah, saudara. 6 kompak. Ya, setelah mereka jadi 1 kakak komunitas kerajaan, baru Yesus utus mereka berdua-berdua. Jadi saudara ikuti pola ini, ya. Jadi jangan utus dulu sebelum ada kakaknya komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan itu 2-3 kompak udah bisa mulai komunitas kerajaan. Ya, nah mereka, saudara, diutus akhirnya oleh Yesus. Tiap kompak disuruh keluar, ya, mempraktekkan, saudaraku, pengutusan, ya. Mereka keluar, saudara, disuruh tiap kompak menghasilkan sebuah komunitas kerajaan, saudara, kakak.
Maka saudara, mereka semua keluar. Nah, kalau ada 6 kompak, masing-masing kompak menghasilkan 12 orang, jadi berapa saudara? 72. 72 orang. Nah, yang kuning itu saudara, itulah 72 murid. Jadi 72 murid itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus, bukan. Itu adalah apa saudara, anak rohaninya ke-12 rasul. Dari mana kita tahu? Dalam sejarah dicatat, saudaraku, gereja ortodok mencatat bahwa 72 murid adalah anak rohaninya 12 rasul. Itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus, bukan. Ya, itu dari 12 pergi diutus, keluarlah 72, saudara. Nah, sekarang yang 12 kan tetap diutus kan? Tetap sampai akhir pelayanan Yesus, saudaraku, mereka sering diutus. Nah, yang 72 juga, saudaraku, diutus terus. Nah, kalau 12, 72 diutus berapa kompak, saudara? 6 tambah 36 berapa? Ya, 42 kompak. Ya. Nah, 42 kompak kalau keluar menghasilkan 1 komsel masing-masing atau 1 kakak, ya. Berapa orang, saudara? 504 orang. Nah, ini dia. Inilah, saudaraku, 504 ini adalah jumlah murid Tuhan setelah Yesus bangkit. Jumlah murid itu 504. 1 Korintus 15, nanti saudara baca ya. 1 Korintus 15. Nah, 504 orang ini yang hadir di hari Pentakosta. Yang hadir di loteng Yerusalem itu cuma 120. Tapi saudaraku, waktu hari pencurahan Roh Kudus, ya, 504 ini hadir semua, saudara. Karena orang Yahudi, ya, itu setahun sekali harus hadir di Bait Allah, saudaraku, merayakan hari Pentakosta. Jadi semua murid ini hadir di situ. Mereka semua penuh Roh Kudus, berbahasa roh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah dibaptis Roh Kudus, wow, mereka langsung semangat jadi saksi dari Yerusalem dulu, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi mulai dari Yerusalem dulu, maka mereka langsung mencar. Nah, kalau mereka mencar berapa kompak itu, saudara? 252 kompak. Oke? 504 dibagi 2, 250 kompak. Nah, kalau masing-masing hari itu menangkan 12 orang, saudara, kira-kira berapa? 3.024 jiwa, 3.024 murid. Inilah jumlah persis gereja mula-mula. Nah, perhatikan saudaraku, jadi murid-murid Tuhan Yesus mempraktekkan 4G. Generasi pertama 12, generasi kedua 72, generasi ketiga 504, generasi ketiga 3.024. Nah, Paulus persis tiru ini, saudara. Paulus tiru ini. Makanya dia bilang, ya, dia Timotius generasi kedua, orang yang dapat dipercayai, ya, generasi ketiga juga orang lain, generasi yang keempat, 4G. Jadi saudara, pemuritan harus 4G. Kalau tidak 4G itu bukan pemuritan yang alkitabiah, ya. Makanya kalau bukan 4G, hasilnya Dracula. Kalau cuma 2G, hasilnya Dracula, saudara. Ya, laut mati, berhenti, nanti capek, saudaraku, ya. Yang membagikan juga capek, yang dibagikan ya overloaded. Terlalu banyak, ya saudaraku, dia terima, dia nggak pernah membagi. Nah, ini dia, saudara, yang Tuhan bangun. Nah, saudara, kalau kita mau praktek 4G, ya, barulah saudara kita akan lihat gerakan yang unstoppable. Ya, terjadi apa, saudaraku? Pertumbuhan yang eksponensial. Nah, mari kita lihat PowerPoint satu lagi, saudara. Nah, kita mau bandingkan, kita mau belajar matematik sedikit, ya. Kita mau bandingkan mana lebih dahsyat pemuritan dengan penambahan
dengan pemuritan, ya, dengan pelipat gandaan. Nah, kalau penambahan itu gini, saudara. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu penambahan. Tapi kalau pelipat gandaan itu, saudara, ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan terus berlipat ganda. Nah, mari kita lihat, saudara, kita adu, ya. Ada 2 sistem, ya, sistem penambahan dan sistem pelipat gandaan. Mari kita lihat, ya, saudaraku, siapa lebih efektif dan siapa lebih mungkin dilakukan, ya, lebih mungkin dilakukan, walaupun ini enggak ideal, ya, ini ideal, ya, tapi saudara, mana lebih mungkin? Nah, yang penambahan, lihat, saudara, misalnya, ya, ada seorang bisa memenangkan 1.000 orang per hari. Dia khotbah 1.000 orang, saudaraku, bertobat. Wih, keren, ya. Penginjil banget. Dia khotbah 1.000 orang bertobat 1 hari. Nah, berarti kalau dalam 1 tahun dia langsung dapat berapa, saudara? 365.000. Wah, keren, ya. Ratusan ribu langsung 1 tahun. Nah, kalau sistem pelipat gandaan cuma 2. Nah, pelipat gandaan itu gini, saudara. Kita menangin 1 orang, dalam 1 tahun kita bina dia, terus suruh dia menangin lagi 1 orang, dalam setahun kita bina dia, suruh lagi orang berikutnya memenangkan. Setahun bina dia, saudaraku, ya. Nah, gampang nggak? Gampang. Saya menangin 1 jiwa, Pak Antoni misalnya. Habis saya menangin, saya bina dia setahun. Terus saya bilang gini, Pak Antoni jangan lupa menangin 1 orang, terus bina dia setahun. Setelah itu Pak Antoni ada waktu lagi menangin lagi orang lain, setahun bina lagi dia. Nah, saya juga ada waktu lagi, saya menangin 1 orang lagi, bina terus. Nah, ini namanya pelipat gandaan. Ya, nah kita lihat, saudara, waktu tahun pertama, ya, yang pelipat gandaan cuma 2 dapatnya. Wih, yang penambahan 365.000, keren, ya. Nah, kemudian tahun kedua pelipat gandaan cuma dapat 4, ya nggak ada hasilnya kayaknya. Ya, cuma 4, pelan banget Pak Edi. Wih, yang penambahan dong 780.000. Wih, keren banget, ya. Nah, tahun ke-10, ya, saudara, baru 1.000. Ya, 1.024 kalau yang pakai pelipat gandaan. Wih, kalau yang apa, saudara, penambahan udah 3.650.000. Wah, jauh banget. Jauh banget. Ini baru ribuan, dia udah jutaan. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ini, saudara, ya, wow, kayaknya lebih cepat penambahan. Enggak, saudara. Enggak. Ini awalnya pelipat gandaan pelan. Tapi lihat, saudara, untuk memenangkan dunia, ya, saudara, kita mau lihat perlu berapa lama dengan sistem pelipat gandaan dan dengan sistem penambahan. Oke? Nah, dengan sistem penambahan, saudara, untuk memenangkan dunia, saudara. Nah, dunia ini ada 4 miliar orang yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara. Ya, belum kenal Tuhan lah, 4 miliar. Tahu, saudara, berapa lama pakai sistem penambahan baru kita bisa menangin 4 miliar? 10.000 tahun. 960 tahun. 10.960 tahun baru kita bisa menangin 4 miliar. Kalau mulainya dari 1 orang, ya. Nah, saudara, ini 10.000 tahun. Aduh, dunia aja dari sejak penciptaan nggak ada 10.000 tahun. Jadi ini mustahil. Mustahil, saudara, ya. Apalagi 1 orang, saudara. Murid menangin 1.000 orang konsisten tiap hari. Mana mungkin? Ya, nggak mungkin itu. Jadi ini sangat tidak mungkin, saudara. Tapi lihat, kalau dengan sistem pelipat gandaan, walaupun ini ideal,
masih mungkin, saudara. Ya, ini ideal tapi masih mungkin. Nah, perhatikan, saudara. Perlu berapa tahun kita menangin 4 miliar orang? Cuman 32 tahun. 32 years, 32 tahun kita udah selesaikan, ya, saudara, penginjilan dunia ini. Ya, nah, dua sistem ini saya mau tanya, saudara, mana lebih bagus kualitasnya? Oh, lebih bagus yang mana, saudara? Yang pelipat gandaan, karena dibina setahun. Ya, kalau yang sebelah kiri penambahan, hilang semua itu. Saudara menangin 1.000 orang sehari, nggak dibina, kan besok sibuk menangin lagi 1.000 kan. Nah, berarti yang 1.000 sebelumnya ini nggak diurusin kan. Ya hilang semua. Itu yang terjadi di dunia gereja sekarang. Karena kita bukan pelayanan pelipat gandaan. Kita pelayanan penambahan. Nah, di Alkitab bukan pelayanan penambahan, tapi pelipat gandaan. Ya, 32 tahun dunia selesai, saudaraku. Kalau memang ya bisa dilakukan secara ideal, walaupun ya kita nggak bisa lakukan full ideal, tapi paling tidak mendekati, saudaraku. Ya, nah, kenapa banyak kita, saudaraku, nggak bisa menyelesaikan amanat agung? Karena pola kita bukan pola pelipat gandaan, ya, pola kita pola penambahan, bahkan nggak nambah-nambah. Ya, gereja mula-mula, saudara, pertamanya penambahan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang percaya. Tapi setelah saudara baca ayat-ayat berikutnya nanti, bukan penambahan lagi, ya, increasingly added to the Lord, katanya. Increasingly. Nah, ini apa, saudara? Pelipat gandaan, ya. Nah, saya pernah hitung, saudara. Kalau kita mulai, misalnya ya, networknya Mary aja ini, mulai dengan 20 kompak aja, nggak usah banyak-banyak. 20 kompak itu kira-kira ya kalau kali 3, 60 orang lah, atau minimal 40 orang. Saudara pernah hitung, kalau kita mulai 20 kompak, tapi kompak ini terus bertanggung jawab 4G, 4 generasi, saudara tahu, ya, dalam 7 tahun aja, nggak usah lebih, 7 tahun kita dapat 1 juta murid, saudara. 1 juta murid. Keren nggak, saudara? Keren. Bisa, bisa. 1 juta murid. Pria sejati aja, saudara, awal tahun lalu, ya, itu merayakan, padahal belum pakai sistem pelipat gandaan, penambahan. Itu 20 tahun. Pria sejati berhasil menjangkau 1 juta pria, saudara. Itu nggak pakai sistem pelipat gandaan, baru pakai sistem penambahan, tapi dapat 1 juta hampir, ya. Nah, saudara, jadi mari kita, saudaraku, praktek pelipat gandaan, ya. Ini adalah cara Tuhan untuk memenangkan dunia ini, saudara. Mari kita semangat, ya, kita praktek ini. Baik. Nah, sekarang, saudara, saya mau saudara sama-sama jurnal lagi, ya. Pertama, saudara dapat pencerahan apa, ya, tentang pemuritan 4G ini? Dapat pencerahan apa? Tweng gitu. Wow, saya belum pernah lihat itu. Catat, saudara. Nah, saudara mau jadi orang yang dapat dipercaya, kan? Catat. Supaya mutiaranya jangan hilang nanti, ya. Oke, catat, saudara. Dapat apa pencerahannya? Kedua, saudara, ada perintah apa yang perlu kita taati di sini, ya? Ada nggak? Kalau ada, catat, saudara. Ya, yang ketiga, ada teguran apa yang Tuhan berikan lewat hari ini, saudara? Kita udah belajar, ya, ada teguran apa? Ya, kalau ada, kita mesti bertobat, saudara, ya, dari apa? Kesalahan atau teguran yang Tuhan berikan itu. Yang keempat, ada apa, saudara? Ya, ada janji apa yang diberikan, ya, lewat ini. Misalnya, saudara, kalau kita praktek ini, seluruh sunter dimenangkan, itu janji Tuhan, saudara. Ya,
dahsyat banget kalau kita praktekkan ini, ya. Nah, kita mau saudaraku taat sama Tuhan, ya, mengerti, melakukan, mengajarkannya. Nah, saya berharap nanti besok saudara sharing ini di kompak saudara, ya. Oke, puji Tuhan, selesai pelajaran matematiknya hari ini, ya. Oke, saudara, ada yang mau bertanya atau ada orang yang mau klarifikasi nggak jelas, ya, atau saudara mau bersaksi juga boleh. Silakan saudara, saya kembalikan kepada teman-teman kita yang bertugas, ya. Oke. Oke. Thank you Pak Edi buat Ya. apa yang disampaikan hari ini. Ini menarik. Jadi apa yang saya jurnal hari ini. Jadi tadi disampaikan bahwa pemagangnya Kristus itu cuma 2 hal yang jadi ciri khasnya, yaitu pertama dapat dipercaya, yang kedua dia cakap mengajar orang lain. Nah, jadi di sini juga ada pencerahan khususnya nih Pak. Jadi waktu kita dapat dipercaya itu baru ngerti bahwa orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya gitu ya. Jadi dia dengan cakap bisa mengerti, melakukan, mengajar, dan siklusnya terus diulang. Lalu yang tadi disampaikan adalah cakap mengajar orang lain. Kita itu harus terus berpikir tentang multiplikasi. Nah, ini juga satu hal yang baru buat saya. Kalau misalnya dulu mungkin berpikir hanya bagaimana mempertahankan gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu. Kita fokusnya adalah bermultiplikasi dan selalu 4 generasi. Ada yang menarik tadi yang saya catat ada teach to teach to teach yang dari Edwin Louis School tadi disampaikan bahwa kita harus tetap berpikir 4 generasi. Bukan hanya kita menghasilkan murid, tapi menghasilkan pemurid tadi disampaikan. Itu juga satu hal yang kita harus ingat-ingat ini. Nah, lalu permainan matematikanya tadi, Pak Edi. Ya. Matematikanya sampai aku screenshot ini karena ini matematikanya harus dilihat lagi. Kita harus terus untuk bisa belajar. Ternyata memang polanya konstan seperti ini. Kalau kita lihat tadi sama-sama, polanya memang benar-benar konstan sampai mencapai angka yang 3.000 murid tadi. Jadi udah jelas banget bahwa sekarang polanya udah kelihatan bahwa kalau bukan pola seperti ini, kita akan menghasilkan yang namanya Dracula ya. Hanya ini selalu isinya ngisap aja. Mungkin bukan lintah lagi nih Dracula. Iya, lintah raksasa. Bukan lintah ini Dracula. Jadi, nah dan yang tadi saya amazed adalah waktu disampaikan tadi 32 tahun versus 10.000 tahun. It's not simple things ya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang menurut saya kok aneh banget 32 tahun lawannya 10.000 tahun gitu. Jauh banget bedanya. Nah, jadi ini juga harus ditaruh di dalam pikiran kita nih. Bahwa 10.000 tahun versus 32 tahun gitu. Wah, itu sesuatu yang harus benar-benar diingat. Nah, ini semua buat semua kita gitu loh. Lo mau 10.000 tahun atau mau 32 tahun aja. Gitu Pak Edi. Jadi terima kasih nih buat bahan yang luar biasa. Ini seperti mutiara buat kita semua. Lalu malam ini Pak Edi yang bertugas ini kita dari PDK Pak Edi. Dari PDK kita ada teman-teman di sini, ada Pak Jeffrey, ada Cilili, ada teman-teman yang lain nih, mungkin ada Bu Christine, Pak Yakub. Nah, ini kita generasi 1 dari Cimeri nih. Anaknya Cimeri. Generasi 2. Generasi 2 dari Cimeri. Jadi kita juga bertugas untuk bisa melipat gandakan ini gitu ya. Jadi ini kita mungkin saya juga nggak ingat tadi siapa aja yang ada di dalam yang sama-sama kita ini, tapi ini kita dari PDK Kak Edi. Iya. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan, mungkin dilanjutkan sama Pak Jeffrey. Ya, oke. Teman-teman semua ya, tadi udah dapat pengajaran dari Pak Edi yang sangat luar biasa. 2 ya, tadi yang Pak Wiwit udah jelasin, dapat dipercaya sama cakap. Mengajar. Cakap itu, ya, cakap mengajar. Itu talenta yang kita sudah dapat sih dari Tuhan. Tadi diterangkan juga mengenai setia. Setia itu ternyata di Matius 25 ayat 29. Itu keren banget ya.
Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, bisa langsung, karena kita hari ini tidak hanya mendapatkan firman, tapi kita juga mendapatkan pelajaran matematika yang luar biasa. Silahkan, bisa buka mic langsung. Kak Edi, mungkin saya mau tanya Kak Edi. Iya, boleh. Misalnya seperti ini kan, jadi sepertinya kayak kita harus bongkar semua ya Kak Edi ya. Bongkar semua yang selama ini kita tahu, yang kita lakukan mungkin ya. Kalau mungkin kita selama ini, tadi saya singgung bahwa selama ini mungkin fokus kita adalah mempertahankan Komsel nih, itu aja udah berdarah-darah kadang-kadang ya. Iya, iya. Kalau kayak gini kan seharusnya kita berpikir bahwa ini ada sesuatu yang harus dibongkar ulang. Jadi kayak satu tumpukan yang kita harus bongkar ulang dari awal, kita bangun lagi gitu ya dari ini. Gimana Pak Edi ya? Apakah itu sesuatu yang maksud saya itu satu pekerjaan yang besar gitu ya, yang kita harus mulai gitu. Gimana ya Pak Edi ya? Ya, jadi kita nggak usah tertuduh kalau kita udah belum seperti ini gitu ya. Karena ya saya pun belajar terus. Ya, saya belajar gereja sel itu saudara udah 40 tahun. Semua sistem saya udah praktekin, dari yang Yonggi-cho, dari yang apalah ya, InterVarsity, Perkantas ya, Kampus Crusade. Waduh, semua model G12 sudah praktek semua saudara. Ya, tapi akhirnya saya kembali ke Alkitab aja. Nah, baru kira-kira 5 tahun terakhir ini saudara, Tuhan bukain ini. Ya, jelas banget pattern-nya saudara. Terlihat. Waduh, Yesus ternyata gitu ya, mulai gereja dari 2 orang. Ya kan? Terus multi jadi satu komunitas kerajaan. Terus utus menghasilkan komunitas kerajaan Allah, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Ya. Wow, habis itu mereka pindah lintas wilayah, masuk ke Yerusalem udah selesai, Yudea. Sama, mereka church planting di mana-mana di Yudea. Ya, selesai di Yudea sampai mereka ke Samaria. Ya, Samaria selesai, mereka sampai ke Antioquia, saudara. Itu udah ujung bumi itu, saudara. Selesai. Mereka selesaikan amanat agung di zaman mereka, saudara. Yang mereka tahu ya. Nah, jadi kita nggak usah tertuduh, Pak Wiwit. Jadi kita, ayo kita semangat, kita mulai aja dengan yang simple. Ya udah, kompak kita dulu deh. Kompak kita ya, memultiplikasi menghasilkan kompak. Nanti kalau udah 3 kompak, ya udah kita jadi sebuah komunitas kerajaan. Nah, kita praktekkan. Nah, mumpung nih bagus nih, kan ini teman-teman dari dari dunia kerja ya. Ya. Nah, kalau kita praktekkan pembinaan dunia kerja. Iya. Nah, kalau kita praktekkan itu, saudara, ya 4 disiplin itu dahsyat banget, saudara ya. Jangan saling menghakimi, jangan saling memaksa orang berubah ya. Kemudian kita harus banyak berdoa, minta ya, minta kepada dia berubah ya. Kemudian cari saudara, minta, cari, ketuk ya. Kemudian saudara minta kepada Bapa, banyak berdoa ya, nanti itu terjadi perubahan saudara. Nah, kemudian kita praktek hukum emas ya, the golden rule. Ini powerful saudara, kalau kita praktekin, kita jadi komunitas terang dan garam itu saudara. Itu ya, nanti kita mempengaruhi dunia kerja saudara.